Nah itulah Bang Egy. Jadi semakin Jokowi tidak berkomentar, bahkan dia mengumpulkan ya di berbagai kesempatan itu ketika persidangan mengumpulkan katanya mantan dosen, mantan alumni, ya kan? Bukan itu kan pernyataan di luar publik, tidak bernilai, tidak bernilai secara hukum itu. Harus di pengadilan. Jadi Jokowi itu tolong sampaikan Menko Polhukam, ya kan? Saudara Profesor Mahfud MD, Anda kan ngerti hukum. Ngerti hukum, bilangin dong sama presidennya itu, jangan begitu Pak Presiden. Anda bikin malu kita semua ini kan itu masalahnya kan. Jangan kemudian mengundang orang-orang yang konon katanya mereka itu adalah sama-sama alumni, ya kan kemudian itu adalah dosen, terus mereka bikin pernyataan itu tidak punya nilai hukum. Saudara-saudara, sekitar 2 jam lalu saya ditelepon oleh seorang wartawan. Dia menyatakan, Bang Egy, apakah benar Bambang Tri meninggal? Saya kaget karena 3 hari lalu saya udah jumpa dia di penjara Solo atau Surakarta. Sehat-sehat saja dan memberi surat kuasa. Jadi surat kuasanya bisa dilihat di Tamberland kita ya. Di dalam kesempatan ini saya ingin meluruskan berita itu tidak benar. Yang benar adalah memang namanya Bambang Pri, bukan Bambang Tri. Nah, kalau Bambang Priyono itu memang saksi yang didatangkan oleh jaksa ya, dan sebelum itu kita bermohon kepada Allah kalau ini nggak benar, mencelakakan ya azab engkau timpakan aja gitu. Nah, kemudian pas mau bersaksi, jamnya mau muncul dia nggak tahu, dikabarkan dia meninggal. Nah itu yang saya tahu karena saya ada di ruang sidang. Nah jadi saya tapi saya tetap konfirmasi teman-teman di Solo, rekan kita yang selalu bantu kita di Solo itu mengkonfirmasi nggak ada berita itu. Jadi kita anggap itu hoax, mengkacaukan situasi. Nah sekarang kita ini telah membuat gugatan. Tidak hanya Bambang Tri. Nah kalau Bambang Tri di penjara nggak bisa bicara, yang gugat selain Bambang Tri adalah Muslim Arbi. Ya. Silakan sampaikan apa yang dimaksud gugatan Anda. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Para pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, sekali lagi saya menegaskan bahwa berita kematian Bambang Tri itu tidak benar. Karena pagi tadi juga di grup WA tersebar itu ada seulas berita. Saya menduga bahwa itu dikembangkan dari video di mana seperti oleh Bang Egy tadi pada saat persidangan. Di situ pernyataan dari saudara Ahmad Hojinuddin bahwa saksi yang bernama Bambang Pri yang disiapkan oleh jaksa penuntut umum pada saat persidangan di PN Surakarta itu meninggal. Itu. Nah jadi namanya sama. Nama itu Bambang Pri yang meninggal itu. Nah ini Bambang Tri. Nah saya dengan Bang Egy dan teman-teman di Solo kemarin di pengadilan di lapas kelas 1 Surakarta di penjara Solo, saya menemui secara pribadi dengan Bang Egy dan Saudara Nur Lapong ya kan, dan beberapa teman di luar. Itu Bambang Tri dalam keadaan sehat walafiat ya kan, dan dia sadar. Kami banyak bercerita tentang kelanjutan. Dia meminta agar supaya gugatan diputuskan. Oleh sebab itu kepada publik ya dimanapun Anda berada, jangan terkecoh, itu adalah hoax sebagaimana disebutkan tadi itu. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan rencana gugatan di mana Saudara Bambang Tri telah memberikan kuasa kepada Bang Profesor Egy Sujana dan teman-teman. Ada Damai Hari Lubis, ada 10, ada Nur Lapong, ada dan lain sebagainya. Ada Ibu Kurnia, ya, ada Ibu Nita, ada Azam kan? Ada Azam kan? Ya, dan ada Pak Juju. Ya, Pak Juju, ya betul. Jadi ada 10 lawyer, advokat pendamping, ya kan?
yang akan mendampingi gugatan ini, yang rencana kami akan daftarkan ya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Koordinatornya Damai Hari Lubis. Ya, koordinator advokatnya adalah saudara Damai Hari Lubis SHMH kalau tidak salah seperti itu. Ya. Nah, menjadi persoalan adalah sebagai masyarakat, kenapa harus ikut-ikutan, ya kan? Saya harus ikut menggugat begini ya. Harus dijelaskan. Ya, sampai legal standing. Pertama, legal standing bahwa ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tentang Keterbukaan Publik, ya kan? Tahunnya tak lupa itu, 11 kalau nggak salah 2000 berapa? 2016 kalau salah, lupa saya tanggalnya. Jadi Undang-Undang Nomor 14 tentang Keterbukaan Publik itu, ya kan, dasar itulah saya Muslim Arbi, ya kan, sebagai warga negara yang sadar, ya kan, atas hak-hak kewarganegaraan dan hak-hak konstitusional untuk mendapatkan informasi yang sejujur-jujurnya, yang sebenar-benarnya, yang sesungguhnya tentang kasus ijazah palsu ini, dugaan ijazah palsu ini, ya kan? Karena apa? Semenjak Bambang Tri menulis buku Jokowi Undercover 1, yang kemudian menyebabkan itu dia di penjara selama 4 tahun di penjara, lalu kemudian keluar dia menuliskan lagi buku, ya kan, Jokowi Undercover 2, yang di dalamnya mempertanyakan atau menguji tentang asal-usul Jokowi juga. Satu. Yang kedua, judulnya laki-laki tidak berijazah palsu kalau tidak salah. Itu sudah beredar luas kemana-mana kan gitu ya. Nah, berdasarkan itu, bacaan itulah menggugah saya, ya kan, sebagai negara yang taat konstitusi, mendukung hak-hak konstitusi untuk mengajukan gugatan ini agar supaya publik Indonesia ini tahu semua. Kita dapatkan informasi yang sebenarnya. Apakah presiden kita ini ijazahnya asli atau palsu? Kan itu masalahnya kan gitu loh. Itu yang penting, ya kan? Karena semenjak dari mulai Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebelumnya sebelum Bambang ditangkap itu, kemudian setelah ditangkap dan kemudian berlanjut pengadilan sidang di Pengadilan Negeri Surakarta, itu belum pernah sekalipun, ya kan, terlihat atau JPU jaksa penuntut umum itu menunjukkan ijazah aslinya Jokowi mulai dari SD, SMP, SMA sampai ke universitas. Nah, ini kan sekaligus saya juga sangat menyayangkan, ya kan? Kan kita semuanya pernah sekolah kan, masalahnya kan, pernah sekolah di SD, ya kan? Mungkin ada yang sebelum TK sampai perguruan tinggi. Lalu kemudian ijazah tidak ada. Kok aneh ya? Dalam pendaftaran Capres, ya kan, baik 2014 maupun 2019 kan sudah dua kali nih. Kok ketika ini disorot mereka pada diam? Ya. Itu loh. Jadi ada yang mengajukan bahwa ini ijazahnya. Iya, misalnya begini, KPU pusat datang, kalian yang ini loh sebetulnya. Ini karena dulu sudah datang dengan fotokopinya, ini bawa aslinya, jadi kamu cocokkan tepat. Itu nggak ada. Nah, dari KPU. Ya kan, begitu juga sikap Bawaslu. Ya. Jadi tidak mengawasi. Nah, tidak mengawasi ini. Jadi baik KPU maupun Bawaslu diam atas kasus ini. Saya anggap ini menjadi pertanyaan besar. Ya kan? Lanjut, kaitannya dengan Menteri Seknek gimana? Ya. Yang pernah jadi rektor UGM. Nah, Mensesnek ini saudara Profesor Pratikno, ya kan, Profesor Dr. Pratikno, yang publik ketahui bahwa beliau ini pernah menjadi rektor UGM 2 periode kalau tidak salah ya. Kemudian sekarang ini juga sudah menjadi Mensesnek selama 2 periode semenjak Jokowi presiden 2014 sampai sekarang ini 2023 sudah hampir 9 tahun, ya kan. Itu kan masa rektor nggak tahu, ya kan. Jadi mestinya kalau ini barang ini benar, rektor harus tampil, harus menjelaskan. Jokowi itu kan presiden, kan masalahnya kan gitu loh. Nah, semakin mantan rektor yang saat di Mensesnek ini diam, semakin menjadi misteri, semakin tanda tanya. Jangan-jangan, ya kan, saya dan publik secara keluar mengatakan memang bisa juga ijazahnya nggak ada itu. Kalau ada, kenapa rektornya nggak muncul? Oh, jadi menteri kok, kan itu masalahnya kan. Atau, dugaan saya nih, atau dengan dipertahankan sudah hampir 2 periode menjadi Mensesnek ini,
semacam gratifikasi lah begitu kan gitu loh. Misalnya begini kan, Pak Pratikno sudah diam aja sampai diam, yang penting jabatan gubernur itu masalahnya. Jadi kena pasal 55 nih, turut serta. Nah, turut serta berarti mengkondisikan ijazah itu palsu. Jadi dalam persoalan ijazah palsu ini saya kutip Rocky Gerung ya, dalam salah satu channel yang mengatakan, bisa jadi ya kan, setelah Jokowi tidak menjabat, semua menteri dan kabinetnya ini bisa digugat di pengadilan, bisa jadi. Nah kan contohnya seperti tadi itu, masa Pratikno mantan rektor Profesor Doktor diam aja kan gitu loh masalahnya kan. Nah, saya pernah juga berbicara salah satu kesempatan dengan mantan rektor dan yang lebih aneh, kenapa Jokowi nggak berkomentar juga tuh? Nah itulah, coba. Itulah Bang Egy. Jadi semakin Jokowi tidak berkomentar, bahkan dia mengumpulkan ya di berbagai kesempatan itu ketika persidangan, mengumpulkan katanya mantan dosen, mantan alumni, ya kan? Bukan itu kan pernyataan di luar publik, tidak bernilai secara hukum itu. Harus di pengadilan. Jadi Jokowi itu tolong sampaikan Menko Polhukam, ya kan, Saudara Profesor Mahfud MD. Anda kan ngerti hukum. Ngerti hukum, bilangin dong sama presidennya itu, jangan begitu Pak Presiden. Anda bikin malu kita semua ini kan, itu masalahnya kan. Jangan kemudian mengundang orang-orang yang konon katanya mereka itu adalah sama-sama alumni, ya kan, kemudian itu adalah dosen, terus mereka bikin pernyataan itu tidak punya nilai hukum. Anda tetap akan dijudge, akan divonis, akan apa namanya, dianggap sebagai presiden pembohong gitu loh. Itu masalahnya di situ kan. Masa iya sekian lama kita 10 tahun ini dibimbing presiden pembohong? Itu masalahnya di situ. Nah, jadi dalam kesempatan ini, dalam hati secara pribadi, dalam hati yang paling dalam, mengetuk dan menggugah, ya kan, kami minta kejujuran Saudara Jokowi sebagai presiden, ya kan, begitu juga kejujuran partai-partai pendukung, akan gitu kan dulu. Waktu itu kan mendukungnya PDIP dan lain sebagainya, ya kan. Anda pasti dengar, ini pasti tahu, dan ini kan sudah bukan berita di bawah kolong kan, ini sudah tersebar di medsos dan sebagainya, itu pasti tahu bahwa persoalan ijazah ini adalah persoalan yang menjadi pengetahuan publik, bahwa ini ijazah ini diduga palsu, dan semakin presiden diam, semakin Jokowi sebagai pribadi diam, semakin dianggap memang benar palsu barang itu, atau tidak ada. Itu tidak ada. Nah kalau ada, kenapa nggak muncul? Kan itu masalahnya kan. Nah, jadi apa yang disampaikan hari ini adalah bukan dalam rangka mau melukai, menyebarkan kebencian, ya kan, atau memprovokasi, atau bikin onar, atau apalah, makalah, apa sebagaimana dituduhkan kemarin. Tidak. Ini bukan menjelek-jelekan presiden, menjelek-jelekan kepala negara, tetapi ini adalah bentuk bagaimana rakyat Indonesia, saya sebagai wakilnya, ya kan, melalui pengadilan nanti yang kami itu meminta dengan sadar, Saudara Joko Widodo sebagai presiden yang selama ini dituding-tuding, Anda harus tampil menjawab. Dan untuk kesempatan gugatan ini kami sudah waktu 2 minggu, ya kan. Tanggal 11 kemarin ketika kami sama-sama datang ke Solo dalam acara peringatan 26 tahun Mega Bintang. 11 Juni. Ya, 11 Juni kemarin di depan LPS Lapas kelas 1 Solo itu dengan Saudara Damai Halubis menyatakan kami beri waktu 2 minggu. Tapi sampai hari ini? Sampai hari ini tidak ada. Lewat. Tidak ada, sudah lebih dari 2 minggu. Ini kan sekarang sudah tanggal 25 nih, ya kan? Ya, 25 ini sudah 2 minggu lebih. Tidak ada. Nah, berarti kami anggap sampai hari ini, ya kan, presiden juga tidak muncul, tidak ada satu lembaga negara yang bicara, berarti barang itu memang tidak ada. Malah yang diisuin Babang Tri meninggal. Bahkan untuk menutup ini, disebarkan itu. Dugaan saya itu mainan intelijen lah itu. Pengalihan isu lah, ya kan. Jadi sekali lagi, insya Allah sampai detik ini Bambang dalam keadaan sehat, dan gugatan akan tetap dilayangkan, didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.